Halo kawan-kawan semua pecinta anime Dragon Ball. Selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube kita Anime QID. Kita akan melanjutkan cerita manga Dragon Ball Super ke chapter selanjutnya. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung di channel ini, penasaran dengan alur cerita sebelumnya, kalian bisa menggunakan link yang Mimin sediakan di kolom deskripsi. Sebelum itu, Mimin ucapkan terima kasih bagi kawan-kawan yang sudah memberikan like dan komennya di video-video Mimin. Dan terus support channel ini dengan memberikan subscribe kalian, supaya Mimin terus semangat dalam membuat video dan menceritakan manga kepada kawan-kawan semua. Tak perlu berlama-lama lagi, silahkan kalian siapkan kopi dan mari kita dengarkan suara merdu dari Mimin. Hey, it's me, Goku! Di akhir chapter sebelumnya, Goku, Vegeta, dan Dewa Besar berteleportasi menuju tempat Moro. Di chapter ini, Mirus, Jeko, SK masuk ke dalam pesawat yang di dalam sana sudah ada Eriko. Mereka pergi bergegas meninggalkan planet Namex menyusul kedua orang Saiyan dan Dewa Besar tadi, karena energi mereka dan planet Namex juga diserap oleh Moro. Scan beralih. Ketiga petarung menemukan Moro di atas langit Namex yang sedang mengumpulkan energi kehidupan planet Namex. Goku dan Vegeta langsung masuk ke mode Super Saiyan Blue. Lalu mereka bertiga menyerang Moro secara bersamaan. Moro hanya tersenyum, tidak menghindari pukulan mereka. Rupanya mereka bertiga hanya menyerang bayangan yang Moro ciptakan. Tentu saja mereka kaget dan Goku melihat Moro berada di arah lain. Langsung saja dua Saiyan ini menuju ke arah tersebut. Moro juga pergi menghindari pertarungan. Kemudian Vegeta menembaknya, tetapi Moro dapat menghindar dan Goku menggunakan teleportasi berada di depan Moro, langsung menyerang Moro. Lagi-lagi yang diserang Goku hanyalah bayangan yang diciptakan oleh Moro. Tentu saja hal itu terasa aneh bagi mereka. Dewa Besar menyadari jika tubuh Moro masih berada di lokasi ini. Mencari dan mencari, tengok kanan, tengok kiri, akhirnya Dewa Besar yang melihat keberadaan tubuh asli Moro yang berdiri di atas asteroid. Tanpa pikir panjang, Goku terbang ke arah Moro, tetapi Vegeta langsung mengingatkannya jikalau tempat Moro berdiri itu adalah luar angkasa, sedangkan bangsa Saiyan tidak bisa bertahan di ruang hampa. Alhasil, Goku pun berhenti karena ia sepertinya memang lupa. Karena kedua Saiyan tidak bisa menghampiri Moro, jadi Dewa Besar yang pergi sendiri untuk menghentikan Moro. Ketika Dewa Besar sudah hampir mencapai Moro, rupanya Moro lebih dahulu memakan energi planet Namex yang ia kumpulkan tadi. Dewa Besar meninju ke arah Moro, tetapi tinju itu dapat ditahan oleh Moro. Kembali Dewa Besar menggunakan tinju di tangan yang satunya, namun dihindari oleh Moro. Pukulan demi pukulan Dewa Besar arahkan kepada Moro, namun naas tidak ada satupun yang mengenai. Seketika Moro berada di belakang Dewa Besar dan menendangnya, menyebabkan Dewa Besar terpental jauh dari lokasi planet Namex. Segera saja Moro menuju Dewa Besar. Dewa Besar dan Moro semakin menjauh dari pandangan Goku dan Vegeta. Scan beralih. Di pesawat, Mirus melihat planet Namex yang tidak lagi kehilangan energi dan menurutnya pertarungan sudah dimulai. Rupanya Moro ini belum memakan semua energi kehidupan planet Namex. Ketika ia memakan energi saat Dewa Besar menghampirinya, berarti energi itu belum sepenuhnya. Eriko menginfokan kepada Mirus jikalau Dewa Besar dan Moro telah meninggalkan orbit planet Namex, sedangkan Goku dan Vegeta masih berada di dalam atmosfer planet Namex. Jadi dia menanyakan akan pergi kemana terlebih dahulu. Mirus memberi perintah untuk pergi menjemput Vegeta dan Goku terlebih dahulu. Scan beralih. Dewa Besar dan Moro terbang sejajar dan Moro menggunakan batu kecil untuk menghalangi pergerakan Dewa Besar. Kemudian Dewa Besar menembaki ke arah Moro dan Moro dapat menghindarinya.
Ketika ada asteroid besar, Moro bersembunyi ke belakang asteroid tersebut. Lalu Dewa Besar mengumpulkan chi-nya dan melepaskannya agar asteroid itu hancur bersama Moro seraya berkata, "Makan ini." Moro rupanya tidak bersembunyi kawan-kawan, tetapi ia mengelilingi asteroid tersebut untuk berbalik menyerang Dewa Besar. Dengan senang hati dan lapang dada, Moro pun memakan tembakan Dewa Besar tadi, dan Dewa Besar merasa ditipu dengan tindakan Moro. Kemudian Moro menggunakan asteroid tadi sebagai pijakan untuk terbang ke arah Dewa Besar, lalu menyundulnya dan memukulnya. Dewa Besar terpental ke arah asteroid tadi. Moro berkata walaupun cara bertarung Dewa Besar yang unik dapat membingungkannya, tetapi kekuatannya sudah kembali, jadi hal itu tidaklah masalah baginya. Dewa Besar mencoba untuk berdiri. Moro merasakan kekuatan Dewa Besar tidak seperti 10 juta tahun yang lalu. Tiba-tiba saja Dewa Besar memasang kuda-kuda yang tidak asing bagi Moro. Dewa Besar mencoba bernegosiasi dengan Moro supaya Moro mau menyerah dan kembali ke dalam penjara. Moro malah tertawa dan mempersilahkan Dewa Besar menggunakan teknik yang dulu menyegel sihirnya. Dewa Besar hanya terdiam jadi patung. Rupanya Moro menyadari jikalau Dewa Besar sudah tidak memiliki kekuatan dewanya yang dahulu, karena untuk menggunakan teknik penyegel, Dewa Besar memerlukan tenaga yang sangat banyak. Dewa Besar memuji kecermatan Moro yang tidak tertipu dengan kuda-kuda Dewa Besar. Scan beralih, Goku dan Vegeta telah kembali dalam keadaan normal. Mereka berdua terlihat kesal karena merasakan kekuatan Moro yang terus menguat. Tiba-tiba mereka berdua dihampiri oleh pesawat Mirus dan kawan-kawan, dan dua orang Saiyan itu pun masuk ke dalam pesawat. Lalu mereka menuju ke arah pertarungan Moro dan Dewa Besar. Di dalam pesawat, Goku mengatakan sepertinya Dewa Besar tidak bisa menggunakan jurus penyegel kecuali Moro diam di tempat. Namun Mirus memiliki pandangan lain. Ia menduga jika Dewa Besar tidak bisa mengeluarkan jurus penyegel itu yang disebut dengan Kaikai Matoru. Mirus menyadarinya ketika pertarungan Buu dan Moro di planet Namek sebelumnya. Buu mencoba menggunakannya. Mirus menduga kemungkinan karena pembelahan diri yang pernah dialami oleh Buu. Jeko terkaget mendengar pembicaraan mereka karena Buu juga dapat membelah diri, lalu ia berbincangan dengan SK. Yang ini kita skip saja. Vegeta memahami jika Buu membelah menjadi sisi baik dan sisi jahat. Lalu kekuatan dewanya malah dimiliki oleh Buu jahat. Mirus kembali melanjutkan ucapannya. Karena Buu yang baik mewarisi bentuk fisik Dewa Besar, ia mengira Buu yang baik juga mewarisi kekuatan dewanya. Tetapi melihat hal ini, kemungkinan kekuatan dewanya berada di dalam diri Buu jahat. Goku yang mendengar itu jelas kaget dan tidak menduga jika Buu yang jahat memiliki kekuatan dewa di tubuhnya. Scan beralih. Dewa Besar dihajar oleh Moro. Mereka saling balas serangan, namun nampaknya Moro lebih unggul dan Moro kembali menendang Dewa Besar. Tiba-tiba saja Dewa Besar melihat pertarungan Buu jahat melawan Goku yang bersiap melepaskan Genki Dama. Dan Dewa Besar melihat Buu jahat hancur akibat serangan itu. Barulah ia menyadari pada saat Buu jahat dihancurkan, kekuatannya juga ikut menghilang. Moro tersenyum lebar, sepertinya Moro juga melihat ingatan Dewa Besar tadi. Jelaslah ia sangat senang karena tidak ada lagi yang bisa menyegel kekuatan miliknya. Scan beralih, di dalam pesawat Vegeta menyimpulkan jika mereka tidak bisa menyegel kekuatan Moro, itu berarti Moro harus dikalahkan dengan kekuatan fisik. Dan Goku tentu saja setuju dengan hal itu. Eriko menemukan lokasi pertarungan Dewa Besar dan Moro, dan si dua orang Saiyan ini sangat kesal karena mereka tidak bisa ikut bertarung. Mirus menanyakan kepada mereka berdua apakah mereka berdua, Goku dan Vegeta ini, menjamin jika diri mereka lebih kuat dari Moro. Dengan yakin Goku dan Vegeta menjawabnya.
Vegeta mengatakan jika salah satu dari mereka saja bisa masuk ke mode Super Saiyan Blue itu sudah cukup untuk menghadapi Moro. Miru senang mendengar hal itu, kemudian ia menekan tombol di ikat pinggangnya dan keluarlah helm luar angkasa. Dia memberitahukan rencananya kepada Goku dan Vegeta bahwa dia akan memancing Moro ke permukaan planet Namek, di mana dua orang Saiyan ini dapat dengan bebas melawan Moro di sana dan menyuruh mereka untuk pergi ke planet Namek jika waktunya sudah sampai. Goku dan Vegeta baru tahu jikalau Galactic Patrol memiliki baju luar angkasa. Goku bertanya kepada Jeko apakah semua anggota memiliki baju tersebut. Jeko menjawabnya tidak, baju yang itu dikhususkan untuk Mirus saja. Di pertarungan, Moro bersiap melempar bola api kepada Dewa Besar, namun Mirus datang menghentikan pergerakan tangan Moro dengan alat yang ia gunakan menangkap Moro di planet Namek sebelumnya. Mirus mencoba menariknya, tapi Moro menarik balik berniat melemparkan Mirus. Dengan cerdasnya, Mirus memotong perekat tersebut lalu membawa Dewa Besar ke belakang asteroid. Mirus menjelaskan rencana mereka kepada Dewa Besar dan ia bertanya terlebih dahulu apakah Dewa Besar masih memiliki teknik teleportasi. Dewa Besar menjawabnya masih dan mereka pun merencanakan sesuatu. Tak lama Moro pun menghampiri mereka. Mirus menembaki Moro dengan santuinya. Moro menghindari tembakan itu karena bagi Moro pistol yang digunakan Mirus hanya seperti mainan dan menyuruh Mirus menghentikan tembakan tersebut. Mirus tak mendengarkannya. Ia tetap asyik menembaki Moro walaupun semua tembakan itu menembus Moro. Merasa kesal, Moro membalas tembakan Mirus. Mirus berhasil melompat, kemudian ia menembakkan lem penangkap ke arah batu besar dari tembakan Mirus sebelumnya dan menarik batu itu mengarahkannya kepada Moro. Rupanya Mirus asik menembaki Moro tadi. Ia menembaki batu yang ada di belakang Moro supaya ia dapat menariknya dengan lem penangkap. Menurut Mimin cara Mirus ini cukup cerdas. Bagi Moro, batu tersebut bukanlah apa-apa. Tentu saja ia dapat memukul batu tersebut. Seketika batu yang dipukul Moro hancur. Ia dikagetkan dengan Mirus bergelantungan seperti Spider-Man menuju ke arahnya. Seketika Mirus berada di hadapan Moro dan Moro dapat kejutan tak disangka dari sepatu Mirus. Kejutan itu membuat mata Moro tak dapat melihat. Tiba-tiba saja Dewa Besar memeluk Moro dari belakang dan berkata, "Aku sayang kamu." Nice. Goku dan Vegeta yang menyaksikan pertarungan dari dalam pesawat juga berteleportasi menyusul Moro dan Dewa Besar ke planet Namek. Scan beralih. Seperti rencana Mirus, Moro bersama Dewa Besar berteleportasi ke planet Namek lalu disusul oleh Goku dan Vegeta. Tentu saja Moro bengong kenapa tiba-tiba dia berada di Namek kembali dan akan melawan dua orang Saiyan. Scan beralih. Mirus kembali ke dalam pesawat. Di sana tersisa Jeko, Eriko, dan SK lalu mereka pun segera pergi ke planet Namek. Scan beralih di planet Namek. Moro menyayangkan dirinya menyisakan energi planet Namek sebelumnya. Dan Vegeta memotong perkataan Moro jikalau Moro sekarang tak paham keadaan karena mereka akan mengalahkan Moro. Moro hanya tertawa dan mengatakan Vegeta begitu bodoh dan juga naif karena sepertinya ia melupakan hal penting. Tentu saja dua orang Saiyan ini bingung hal penting apa yang mereka lewatkan. Moro menyambung kembali ucapannya. Hal penting itu ialah permintaan Moro yang ketiga, yaitu tak ingin menjomblo selamanya. Dan chapter ini berakhir. Oke, itulah cerita manga Dragon Ball di chapter ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Terus infokan ke grup keluarga, grup desa, grup kecamatan, dan grup lainnya supaya mereka tahu info penting ini. Dan sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya.